Jadi mau kemana dunia pendidikan kita ini arahnya? Kalau gue sih cenderung ya siswa itu ya belajar pengetahuan dulu udah sampai SMP aja lah. Kalau ke level high schoolnya, menengah atasnya udah skill, basisnya itu udah cari duit, money oriented, money oriented. Mau bentuknya apa kayak kan nggak harus juga ya SMA tuh kurang-kurangin lah, banyakin college gitu. Jadi SMP itu udah langsung college, langsung diarahkan ke keterampilan nyari duit gitu. Ya, pendidikan kita itu arahnya mau bikin anak-anak kita jadi pinter gitu ya. Tapi gue rasa dengan terbukanya berbagai akses pengetahuan, karena pinter itu kan pengetahuan ya, tahu ini tahu itu, apal ini apal itu. Jadi buat tahu apa-apaan tuh ya zaman sekarang tinggal buka Google ya gampang banget. Nah, ya nggak usah sekolah deh. Kalau cuman buat tahu misalnya tahun berapa kerajaan Tarumanegara berdiri, tanggal berapa proklamasi, apa isi Sumpah Pemuda, atau yang menyangkut definisi-definisi apa yang dimaksud akuntansi, apa yang dimaksud asam basa dalam kimia. Ya buat bocil-bocil sekarang itu gampang banget ya cari informasi kayak gitu. Gak usah. Kalau gue dulu mesti jalan-jalan ke Senen dulu, nyari buku-buku yang ada hubungannya sama urusan pelajaran di sekolahan. Makanya kalau gue bilang ya mau nggak mau kita harus adaptasi ya pendidikan kita itu. Gue bukan SPD, bukan guru, bukan juga punya urusan sama kursus-kursus. Cuman gue lihat memang masalah kita itu ya pendidikan yang kita jalanin dari tahun ke tahun. Gue kan ngalamin dari zaman udah baru sampai habis. Eh, hasilnya memang anak-anak yang pinter, tahu ini tahu itu tahu ini, tapi begitu mereka harus masuk ke tahap selanjutnya, dunia kerja, dunia persaingan, ya apa namanya, mostly ya, emang banyak yang berhasil, tapi yang terpuruk tuh lebih banyak karena mereka cuma modal pengetahuan ini itu, cuma modal hafalan ini itu. Sekarang pengetahuan lu tentang apa gitu, misalnya ya kayak jatuh bangun kerajaan Majapahit, kerajaan Sunda Kelapa itu siapa pendirinya, itu anfaedah di dunia kerja, karena dunia kerja kita itu kebanyakan dunia ilmu-ilmu terapan, basisnya skill, keterampilan, bukan hafalan, bukan pengetahuan tentang ini itu. Sekarang
Pelajaran anak sekolah ada berapa tuh? 14 ya. 12 sampai 14 mata pelajaran. Berapa persen yang kepakai di dunia kerja? Apalagi kalau orientasinya itu UMR, kerja di pabrik, ya makin nggak kepake. Akhirnya begitu masuk dunia kerja, mereka harus ngalamin lagi masa-masa training yang sama sekali nggak pernah mereka lakukan di sekolah gitu. Kan buang-buang waktu juga. Harusnya mereka siap pakai gitu kan. Sama-sama, ya sama-sama rugi sebenarnya buat si anak sekolah juga. Baru lulus dia nggak bisa langsung dapat gaji full karena harus ada bahasa-bahasa training dulu lah. Sekian bulan. Ya pihak employernya dari pihak PT-nya juga, ya mereka buang waktu juga, mereka rekrut orang tapi tidak bisa masuk di bagian utama produksi. Harus melakukan prosedur seleksi-seleksi lagi. Ya, terus gimana ya? Memang kita di persimpangan banyak wacana-wacana yang ya kesono kesini. Ada yang bilang bagusnya kita orientasinya tuh saintis gitu. Jadi orang lulusan itu jadi akademisi, jadi peneliti, jadi apa gitu. Ada lagi yang bilang work orientasi kerja, pendidikan berbasis kerja. Oh, berarti kan ini memang arahnya ke SMK gitu. Jadi bikin juga SMK udah banyak banget sekarang. Jadi memang kalau misalnya itu targetnya untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja, sosialisasi soal SMK itu ya harus jor-joran gitu. Dan SMK yang ada juga gue lihat mereka itu relasinya ke dunia kerja ya cuma sekedar formalitas aja. Ada SMK ini bekerja sama dengan PT Anu, yaitu cuma buat sekedar PKL lah apalah, tapi tidak ada tindak lanjut. Misalnya lulusan di sekolah itu ya sekian puluh persen bisa tampung di PT yang bekerja sama dengan sekolah itu, kan nggak juga. Paling ada satu dua orang. Itu juga very very special student. Ada lagi yang anak-anak sekolah itu harus dididik untuk mandiri, untuk buka usaha UMKM lah apalah. Ini aneh lagi. Apakah untuk UMKM itu dia harus menghabiskan waktu selama berapa tuh? 6 tambah 3 12 tahun sampai lulus SMA. Harus muter-muter belajar kimia, fisika, sosiologi, sejarah. Cuman ujung-ujungnya untuk supaya ijazahnya itu bisa buat jaminan kredit UMKM. Ya, logik sih, masuk akal karena pihak pemberi kredit juga kan perlu jaminan sesuatu gitu. Tapi kalau mereka misalnya dari lulus SMP aja udah bisa diarahkan untuk bergerak di bidang UMKM, kenapa harus manjang 3 tahun lagi gitu kan? Di usia 15 tahun, 15-16 tahun. Misalnya mereka udah bisa ikut langsung ke pelatihan-pelatihan UMKM. Jadi nggak usah mikir-mikir buat ke SMA mana, ke SMK mana, atau dari SMP bisa bypass langsung ke BLK.
Itu kan lebih cepat, lebih praktis gitu, lebih hemat waktu, nggak perlu nunggu kelar SMA. Belum nanti kalau udah kelar SMA pikirannya berubah lagi, atau mau inilah mau itulah, kan agak gimana gitu jadinya. Peniti men. Jadi mau kemana dunia pendidikan kita ini arahnya? Kalau gue sih cenderung ya siswa itu ya belajar pengetahuan tuh udah sampai SMP aja lah. Kalau ke level high schoolnya, menengah atasnya udah skill, basisnya itu udah cari duit, money oriented, money oriented. Mau bentuknya apa kayak kan nggak harus juga ya SMA tuh kurang-kurangin lah, banyakin college gitu. Jadi SMP itu udah langsung college, langsung diarahkan ke keterampilan nyari duit gitu. Nah ke depan itu udah nggak ada cerita lagi berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu. Anak SMA itu eh, level kompetisinya rendah ya. Karena mereka biasa ngapal, biasa ya pinter-pinter ya, pinter-pinter di sekolah, pinter pelajaran segala macam. Begitu masuk dunia kerja moncrot. Ya nggak tahu juga nih apa, tapi emang yang namanya kurikulum merdeka ya itu yang dirasain mungkin baru buat eh, anak sekolah ya, memang banyak kemudahan gitu ya. Tapi apakah kemudahan itu nanti membuat dia itu jadi naik level kompetisinya itu kan masih dipertanyakan lagi. Pembuktiannya nanti. Udah jelas kebutuhan orang, mau orang mana ke, orang Indonesia ke, orang Eropa ke, orang Amerika ke, setelah sekolah itu pasti nyari duit. Tapi di sekolahan nggak ada diajarin nyari duit. Itu anehnya. Kayak diajarin apa namanya, ya kalau mau berkarir dari SMA itu nggak ada ya. Karena SMA itu arahnya memang ke akademisi, arahnya itu ke apa namanya, pengetahuan. Dia baru kelihatan jadi sesuatu itu kalau masuk ke perguruan tinggi. Kalau ujuk-ujuk dari SMA masuk ke dunia kerja, ya akhirnya jadinya unskill, manpower ya, tenaga kerja kasar gitu, yang nggak bisa berimprovisasi dalam hal pendapatan, tergantung yang ditawarkan sama PT. Mereka nggak punya daya tawar seperti profesional. Profesional masih ada istilahnya tawar-tawaran gaji gitu. Gue punya skill, lu mau pakai gue, lu bisa nggak kasih duit gue segini. Tapi kalau rekrutmen dari jalur lulusan SMA itu ya nggak ada pembicaraan kayak gitu. Lu mau kerja di sini gajinya segini, UMR plus 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 plus, mau besok masuk. Tapi tes dulu, training dulu, segala macam dulu. Setelah sekian bulan, lu dinyatakan lulus training, nah baru bisa
full, sementara training paling dapat nih, tunjangan transport lah apalah. Intinya ada masa 6 bulan, pabrik bisa dapat manfaat dari tenaga kerja, tapi cuman bayar separoh. Jadi gimana dong arahnya? Ya harus dijelasin lah. Ya mungkin kalau level atas ya mereka menguasai data ya, tingkat pemerintah apa itu. Mereka bisa bagi persentase lah. Nah, kalau kebijakan pemerintah tuh arahnya ke sini, SDM yang mau dipersiapkan itu yang menunjang dong, yang supporting ke arah program besar grand design-nya gitu. Nah, itu repotnya kalau kita itu nggak punya grand design, mau kayak apa visi ke depan gitu. Jadi nanti instrumen di bawahnya tinggal ngikutin. Negara kita itu mau jadi negara yang futuristik. Kalau futuristik ya artinya prosentase sains ya ditambah, yang nggak harus di SMA. Dari SD mereka udah kenal sains, yang rumit-rumit. Jadi nanti begitu keluar SMA mereka udah pola pikirnya udah scientific gitu. Nggak usah belajar lagi sastra, belajar lagi nari-nari, tari adat, apa segala macem. Karena visi besarnya arahnya ke futuristik. Ya udah, mapan aja di urusan yang berhubungan sama sains. Karena futuristik kan identik sama sains. Ya, kecuali ada formula baru yang bilang futuristik itu identik sama adat istiadat kebudayaan segala macam. Orang kita kan serba tanggung gitu, artinya mau futuristik tapi jangan ninggalin budaya. Budayanya mau difuturistikin gitu. Ya akhirnya ujungnya gado-gado lagi. Kan harus ada unsur ininya. Jadi kita nanti ke depan itu kita futuristik tapi wah, tetap melekat ciri-ciri nasional kebangsaan. Ya itu dah. Ya akhirnya aur-auran lagi. Tapi gue yakin lah ke depan itu ya pasti orang-orang pintar di atas itu udah jauh lah pikiran daripada yang gue omongin di sini. Mereka udah bicara ya nggak 10, 20 tahun, 50, 100 tahun ke depan mungkin mereka udah punya apa gambaran komplit tuh negara kita tuh bakal kayak apa gitu. Step by stepnya tuh bakal dicapai dengan model yang kayak gimana gitu. Yang penting kita optimis aja. Yang jelas generasi sekarang kalau kata gua kurang-kurangin ngapal, banyak-banyakin skill karena ke depan itu lu yang dicari di dunia kerja itu skill itu lu bawa sampai tua walaupun gak berhubungan sama misalnya pelajaran sekolah, skill apa aja sekarang yang karena zaman medsos ya skill desain, video editor, video editing, apa lagi ya, ya bikin kreasi-kreasi visual dunia digital itu ya ada prospek lah karena kan nanti arahnya itu uh, apa namanya UMKM itu kan pasti butuh lah promo-promo apa video-video itu bisa jadi ini juga jadi skill yang bisa ngasilin duit cuman ya jadinya mager kerjaan lu cuma di depan HP di depan laptop kata kutuk jadi video pesanan
video promo, dapat duit. Tapi ya itulah skill. Bedanya skill sama unskill ya di situ. Unskill itu ya 8 jam sehari. Pergi pagi, pulang sore, 8 jam full kerja, tambah istirahat jadi 9 jam. Dan hasilnya udah dipatok gitu. Kalau skill nggak tergantung waktu ya. Kapan aja lu bisa order, lu bisa dapat order, bisa lu kerjain dan hasilnya itu fluktuatif. Kadang-kadang gede banget, kadang-kadang nggak ada. Kalau misalnya nggak ditunjang sama program yang bagus soal pendidikan, maka nih anak-anak sekarang nih, lu yang muda-muda nih, udah harus kreasi sendirilah, cari skill lu sendiri di situ, apa yang lu minat, apa yang lu bisa, semua bisa ngasilin duit. Jangan tergantung sama kebijakan ini, ya lu cari sendirilah posisi lu itu. Emang masih belum bisa kalau gue lihat ini pendidikan sekarang itu bisa bikin orang itu setelah keluar itu mereka jadi tenaga siap pakai atau jadi skill power atau ya kayak gitu deh. Karena tidak money oriented. Entah kenapa tuh. Padahal duit itu ya kebutuhan yang setiap orang ada keperluannya gitu. Nggak bisa dibilang kita tuh nyepelein duit. Mostly of your problems solved by duit. Makanya walaupun kalau kata gue sih sekali-kali itu jangan terlalu nguplek sama pelajaran lah. Cari-cari peluang-peluang kerja gitu. Belajar mah ya di sekolahan aja dan gak usah terobsesi buat apa gitu. Obsesinya itu cuma satu, nyari duit yang banyak. Oke coy, gue pusing. Gue bikin video salah-salah. Bikin video nggak puguh. Ada gue sekian lama ya gitu deh. Angin-anginan aja. Tapi gue optimis lah 2024 kesana tuh kita makin jelas lah tracknya itu. Karena bayang-bayangnya ekornya lah, ekor dari bayang-bayang ke depan orang-orang Indonesia bakal hebat itu udah mulai kelihatan. Lo nih Gen Z milenial sekarang zamannya lo nih. Oke coy.